Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bersua dan berjumpa dalam program yang sedikit berbeda yang telah diatur oleh teman-teman kita yang ada di Al-Firqah An-Najiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan apa yang kita bahas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, keturunan kita, keluarga kita, agar mereka termasuk di antara mereka yang bisa menimba ilmu agama dari sumber aslinya, kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, yaitu Islamic University of Madinah atau kampus Islam Madinah, yang terbesik di dalam hati kita adalah tetangganya dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui kampus Islam di dunia ini sangatlah banyak. Namun yang spesial di antara yang ada adalah kampus Madinah, karena dia berbarengan dengan Al-Masjid An-Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kelebihannya adalah ketika kita berada di kota Madinah dan kita diberikan fasilitas untuk langsung menimba ilmu agama di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kampus Islam Madinah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dosen-dosen yang ada di kampus Islam Madinah, kebanyakan atau sebahagian mereka adalah imam, khatib, ataupun pengajar Masjid Nabawi. Kita contohkan seperti misalnya Imam Ali Al-Huzaifi, hafizahullahu ta'ala, Imam Al-Bu'aijan. Mereka itu adalah imam dan khatib yang ada di Masjid Rasulullah SAW, sekaligus mereka adalah pengajar di atau dosen di kampus Universitas Islam Madinah. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya yang sangat banyak, dan kebanyakan di antara mereka atau rata-rata di antara mereka yang ada di Masjid Rasulullah, mereka juga menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, dan itu merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri di mana kita memiliki dosen-dosen, para pengajar yang mereka selain mengajar di kampus Universitas Islam Madinah, namun mereka juga diberikan kemuliaan untuk mengajar di Masjid Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita memperhatikan kampus Islam Universitas Islam Madinah yang mungkin sudah sering kita dengar, kita sudah sering mendengarnya, bahkan ada di antara keluarga kita, teman kita, karib kerabat kita yang mungkin ada di antara mereka yang langsung kuliah di sana. Apalagi di akhir-akhir tahun ini, yang mana mahasiswa terkhusus untuk negara kita yang tercinta Indonesia itu lebih daripada 1.000 atau hampir 1.500 jumlahnya. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Dan ini tidak didapatkan oleh negara-negara yang lainnya. Dan bahkan di antara visi dan misi kedutaan atau safarah kedutaan negara Indonesia yang ada di Arab Saudi, yang tinggal di Riyadh, mereka bercita-cita bagaimana mahasiswa yang ada di Universitas Islam Madinah dari Indonesia bisa mencapai 10.000 orang. Dan itu merupakan jumlah yang sangat fantastis, jumlah yang sangat besar. Dan itu merupakan cita-citanya. Dan tentunya dia dengan berusaha, dengan melobi, dengan datang bertemu dengan rektor, dengan berbagai macam usaha yang dia lakukan. Intinya, kedutaan melalui perwakilannya yang bergelut di bidang pendidikan, mereka bercita-cita bagaimana Universitas Islam Madinah Indonesia ada di sana sekitar 10.000 orang jumlahnya. Dan tentu tujuannya adalah untuk mengembangkan dakwah, menyebarkan Islam, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari visi dan misi Universitas Islam itu sendiri. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang Universitas Islam Madinah. Kita mengetahui
Universitas Islam Madinah ini berbarengan letaknya dengan rumah gubernur yang ada di daerah Madinah atau Amir Madinah. Bahkan disebutkan tanah yang ada dijadikan di sana untuk membangun Universitas Islam Madinah itu adalah wakaf. Wakaf dari siapa? Wakaf dari amirnya atau wakaf dari kerajaan. Sehingga berbarengan. Kalau seandainya kita melihat posisi kampus Madinah dengan rumah amir yang ada di kota Madinah, itu bersebelahan. Bahkan satu lahan. Kalau seandainya kita berkeliling, kita berputar di kampus Islam Madinah, itu berbarengan antara rumah amir Madinah dengan Universitas Islam Madinah. Maknanya apa? Ini merupakan tanahnya milik amir tersebut. Tanah yang diwakafkan untuk nanti bisa dijadikan lahan dakwah, menyebarkan Islam, mengambil anak-anak kaum muslimin, belajar, dididik mereka untuk menyebarkan Islam. Dan di sini merupakan motivasi kepada kita bersama, bagaimana dakwah itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Mereka yang memiliki ilmu berdakwah dengan lisan dan tulisan. Mereka yang mungkin memiliki harta berdakwah dengan hartanya. Intinya bagaimana kita bergabung di dalam dunia dakwah tersebut. Dan kalau seandainya kita lihat, luasnya kampus ini bukan main-main. Kalau diukur kira-kira, kalau kita hektarkan, sekitar ada 20 hektar. Jadi untuk Universitas Islam Madinah ini diwakafkan tanahnya, itu adalah sekitar 20 hektar atau 2 kiloan. Sekitar 20 hektar. Kemudian, kampus Madinah itu mulai berdirinya pada tahun 1381 Hijriah atau 1961 atau 62 Hijriah. Berarti umurnya sekarang kira-kira 61 atau 62 tahun, yang mana rektor pertama adalah Muhammad bin Ibrahim, kemudian selanjutnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian yang ketiga adalah Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak, yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang umurnya sudah mencapai 90 tahun, dan alhamdulillah kita bisa hari-hari melihatnya, berjumpa dengannya walaupun dia sudah masih duduk atau walaupun dia sudah duduk di atas kursi roda karena umurnya yang sudah 90 tahun, dan dia merupakan rektor yang ketiga yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami pribadi menjumpai rektor Universitas Islam Madinah adalah generasi ke-7. Dan terakhir sekarang yang menjadi rektor adalah Amir, yaitu keturunan kerajaan. Namanya adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Mamduh Al-Syekh. Profesor Dr. Mamduh Al-Su'ud, hafizahullah ta'ala, yang mana dia sekarang yang menjabat menjadi rektor Universitas Islam Madinah. Kemudian tadi telah kita sebutkan, di kampus Madinah, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, itu sebentar atau pertama kali didirikan Universitas Islam Madinah itu adalah tempatnya yang ala kadarnya. Mungkin panitia bisa memperlihatkan atau menjelaskan mana gambarnya, bagaimana kita melihat Universitas Islam Madinah, dan ini adalah Universitas Islam Madinah yang ada sekarang. Ini yang diperlihatkan ini adalah Universitas Islam Madinah yang ada sekarang. Dan yang ada sekarang ini sangatlah lumayan, alhamdulillah, pembangunannya, yang di dalamnya dan mungkin bisa kita dengarkan apa yang ada di video ini. Kemudian ada lagi yang namanya Kulliyatul Hadis Asy-Syarif wa Dirasat Al-Islamiyah, yang mana di dalamnya terdapat belajar tentang hadis, baik itu fiqh sunnah ataupun tentang masalah riwayat. Kemudian di sini ada namanya Kulliyatul Da'wah wa Usuluddin, yang mana mencakup di dalamnya tentang akidah, sejarah, dakwah, dan tsaqafah. Dan di sini juga terdapat di dalamnya adalah Kulliyatus Syariah, kuliah yang paling besar yang ada di dalam kampus Universitas Islam Madinah, yang terdapat di dalamnya belajar fikih muqaranah, qada, dan yang semisalnya. Dan di sini adalah masjid yang pertama kali dibangun di kampus Islam Universitas Islam Madinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bisa kita lihat di gambar ini merupakan awal-awal Universitas Islam Madinah, yang mana bangunannya tidak terlalu banyak, bangunannya ala kadar saja,
sesuai dengan tahun didirikan Universitas Islam Madinah tersebut, yang mana tidak seindah yang kita perhatikan sekarang. Namun kalau kita lihat sekarang ini, alhamdulillah sudah banyak kemajuan baik dari pembangunan ataupun dari fisik yang lainnya. Nah, dan ini di gambar ini adalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah pada tahun sekitar 1398 Hijriah atau sekitar 50 tahun yang silam, atau sekitar 50 tahun atau 52 tahun yang silam. Begini model Universitas Islam Madinah, sudah ada sedikit perkembangan dari tahun ke tahunnya. Kemudian bisa kita lihat lagi. Nah, ini merupakan poin yang terpenting yang harus kita sampaikan. Ini merupakan awal-awal didirikan kampus Universitas Islam Madinah atau sudah berjalan beberapa tahun lamanya, yang mana belum terlalu banyak pembangunan di sana. Kita lihat di sana, ada para raja, ada Raja Malik Faisal, dan juga di sana ada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Poin penting yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kampus Universitas Islam Madinah ini, ternyata ada peran orang Indonesia ada di sana. Kita mungkin mengetahui ada namanya Profesor Dr. Mahmud Yunus. Profesor Dr. Mahmud Yunus yang berasal dari Sumatera. Dia ini adalah salah seorang yang memiliki andil dalam mendirikan kampus Universitas Islam Madinah, di mana pada saat itu dikumpulkan para ulama-ulama yang ada, kemudian mereka bersepakat, diminta idenya, diminta wawasannya, kemudian apa masukan mereka, dan di antara salah satu yang memberikan tanda tangan di sana adalah salah seorang Profesor Dr. Mahmud Yunus, berasal dari Sumatera. Yang mana Profesor Mahmud Yunus ini, kalau orang Indonesia mengatakan dia orang Indonesia, kalau orang Malaysia mengatakan dia juga orang Malaysia. Intinya, ternyata ada ulama Nusantara di sana. Ternyata ada ulama Nusantara di sana yang juga ikut berpartisipasi, memberikan andil, memberikan ide-ide, memberikan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada Universitas Islam Madinah. Namanya adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus. Yang mana kalau seandainya anak-anak pondok, mereka tentunya tahu siapa Mahmud Yunus ini. Mahmud Yunus ini yang memiliki sebuah kamus yang sangat indah, yaitu Kamus Mahmud Yunus. Yaitu kamus edisi Arab dengan Indonesia. Rata-rata anak-anak pondok, mereka yang belajar di pondok, mereka memiliki kamus tersebut, yang mana tentunya sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin untuk melihat bahasa mereka dan untuk melihat bagaimana kekuatan, bagaimana mereka menerjemahkan, dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh kamus tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi beberapa gambar yang tadi ditunjukkan, yang mana ini merupakan gambar-gambar awal pendirian kampus Universitas Islam Madinah. Namun bagaimanapun, itu semua merupakan langkah demi langkah bagaimana Universitas Islam Madinah, bagaimana mereka menerima mahasiswa, yang mana pada akhir-akhir ini, alhamdulillah, 80% atau 75% itu semuanya berasal dari luar negara Arab Saudi. Makanya sering kita sebutkan, di dalam kampus Universitas Islam Madinah itu tidak ada orang Saudi kecuali sedikit saja. Di dalam Universitas Islam Madinah tidak ada orang Saudi kecuali sedikit saja. Bahkan ketika terjadi pertemuan antara rektor dengan mahasiswa, maka orang-orang Saudi ini komen, "Wahai rektor, mana jatah kami?" Orang-orang luar, mereka memiliki jatah asrama, mereka memiliki jatah ini, jatah itu, sedangkan kami tidak. Bahkan di dalam kampus Universitas Islam Madinah ini, hanya ada satu asrama, satu unit asrama khusus untuk orang Saudi. Dan itu pun dengan berbayar. Coba bayangkan. Orang Saudi yang ada di kampus Universitas Islam Madinah berbayar. Dan itu hanya memiliki satu asrama khusus. Kalau kami tidak salah, ada namanya unit nomor 13. Di situ warnanya khusus karena mereka berbayar di sana. Sedangkan yang lainnya, karena ada beberapa unit, bahkan sampai puluhan unit, bahkan sampai 30 unit, semuanya diperuntukkan bagi pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menimba ilmu di kota Rasulullah SAW di Islamic University Islam Madinah. Kemudian kita juga mengetahui di kampus Madinah ini ada 5 kuliah tentang masalah agama.
sebagaimana tadi yang telah disebutkan di dalam video. Yang pertama tentang masalah bahasa. Dan sebelum bahasa ini maknanya adalah ma'had lughah, yaitu bagi mereka yang belum bisa berbahasa Arab, maka mereka masuk dulu ke sana, yaitu ma'had al-lughah. Bagi mereka yang belum bisa berbahasa, maka mereka berbahasa dulu sehingga mereka paham apa yang tadi disebutkan atau apa yang akan disebutkan oleh dosennya. Kemudian setelah bahasa ini, maka mereka silahkan memilih 5 universitas yang ada. Baik itu Al-Quran, ataupun hadis, ataupun akidah, ataupun syariah, ataupun kuliah bahasa. Jadi minimal ada 5 kuliah di sana, kuliah Al-Quran. Kuliah Al-Quran ini adalah belajar tentang qiraat sab'ah, atau qiraat yang selanjutnya. Kemudian ada lagi hadis. Kemudian ada lagi syariah. Kemudian ada lagi usuluddin. Kemudian ada lagi bahasa. Ini merupakan kuliah yang ada di Universitas Islam Madinah. Namun untuk tahun-tahun terakhir ini, sudah mungkin beberapa tahun terakhir, sudah ada kampus-kampus yang sifatnya umum, seperti misalnya farmasi, handasa, seperti arsitek misalnya, ada beberapa kuliah. Namun di antara kelebihannya, kuliah umum ini mereka wajib belajar agama. Ada beberapa SKS yang wajib diajarkan, seperti misalnya akidah, seperti misalnya ilmu fikih secara umum. Jadi di samping mereka mengetahui tentang keahlian mereka masing-masing, ada yang ahli di bidang farmasi, ada yang ahli di bidang kedokteran, ada yang ahli di bidang arsitek, namun mereka juga memiliki landasan ilmu agama. Jadi ada beberapa kampus atau ada beberapa jurusan yang jurusannya adalah jurusan umum, namun dimasukkan di dalamnya beberapa SKS yang belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan di antara sedikit tentang cerita kampus Universitas Islam Madinah, karena cerita tentang kampus Universitas Islam Madinah ini adalah sesuatu yang mungkin sering kita dengarkan, bahkan butuh waktu yang sangat lama, dan yang paling ditanya-tanyakan oleh sebahagian kaum muslimin adalah bagaimana supaya kita bisa masuk ke sana. Tentunya untuk tahun terakhir ini, karena memang kebijakan berubah dari tahun ke tahunnya, bahwa sekarang mendaftar di kampus Universitas Islam Madinah itu sudah sama dengan mendaftar di universitas yang lainnya. Dan alhamdulillah, Arab Saudi sekarang membuat pendaftaran untuk seluruh kampus yang ada di negaranya melalui satu pintu dan satu jalur saja. Silahkan kita memilih. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak mereka membuka, baik itu Jami'ah Thaibah atau kampus Thaibah, itu ada di samping Universitas Islam Madinah. Kemudian ada Jami'ah Qasim, tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada Jami'ah di Abha, ada Jami'ah Ummul Qura, ada di Jeddah. Alhamdulillah banyak sekarang penerimaan dari negara Arab Saudi ini, dan pintu masuk pendaftarannya sama, yaitu ketika kita melengkapkan berkasnya, kemudian sebelumnya kita menerjemahkan baik itu ke dalam bahasa Arab ataupun ke dalam bahasa Inggris, kemudian nanti kita kirimkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan sekolah mereka, kuliah mereka di Universitas Islam Madinah ataupun di universitas-universitas yang lainnya. Dan terakhir yang bisa kami sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara kelebihan Universitas Islam Madinah, bahwa Universitas Islam Madinah masih terletak di tanah haram. Di antara kelebihan Universitas Islam Madinah, bahwa Universitas Islam Madinah posisinya masih berada di tanah haram. Kita mengetahui tanah haram itu ada batasan-batasannya. Dan Universitas Islam Madinah masih berada di posisi tanah haram. Sehingga kampus kita ini masih disebut dengan Al-Jami'ah, Jami'ah Al-Haram, yaitu Haram Al-Jami'ah. Haram Al-Jami'ah. Karena dia posisinya masih berada di dalam tanah haram. Dan itu merupakan di antara kelebihan yang ada di Universitas Islam Madinah. Namun bagaimanapun, alhamdulillah sekarang banyak universitas yang terbuka, banyak anak-anak kaum muslimin, dan juga kabar yang tidak kalah pentingnya, sekarang di Masjidil Haram yang ada di kota Madinah atau Masjid Nabawi itu sendiri sudah ada universitas atau sudah ada kampus seperti kampus yang lainnya. Namun caranya yang berbeda, sistemnya sama, yaitu mereka ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah usuluddin, bahkan mulai dari
anak-anak, yaitu ketika mereka sudah mutawassit, mulai dari SMP, SMA, kemudian mereka kuliah, sudah ada di haram di Masjid Rasulullah SAW. Namun caranya berbeda. Mereka belajar di sana, walaupun tidak pakai kursi, tidak pakai bangku, namun mereka tetap mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh di sekolah-sekolah yang lainnya. Sehingga kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, mereka mungkin belum lulus, belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan di Universitas Islam Madinah, kemudian mereka memiliki sedikit kelapangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa kita belajar di Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi. Dan di sana, di Masjid Nabawi, dengan sistem yang resmi. Di Masjid Nabawi, sama perkuliahannya, ada mata pelajarannya, ada SKS-nya, dan tentunya belajar di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang lebih besar. Karena bagaimanapun Masjid Nabawi adalah Masjid Rasulullah SAW. Di sanalah Rasulullah SAW. Di sana juga para sahabat Nabi SAW. Dan yang mana saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.